Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan membahas tentang hubungan religiusitas dengan disiplin kehadiran kuliah mahasiswa ekonomi. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada jenis penelitian dan populasi sampel. Di sini jenis penelitian yaitu kuantitatif, deskriptif, regresi linear sederhana. Pendekatan kuantitatif di sini digunakan karena variabel religiusitas dan disiplin kehadiran diukur secara numerik melalui skala Likert. Metode ini juga mendukung pengujian empiris teori sebelumnya menggunakan hubungan religiusitas dan kedisiplinan. Populasinya yaitu ada mahasiswa Fakultas Ekonomi dari 3 prodi. Kemudian teknik sampling yaitu non-probability sampling. Kriterianya yaitu mahasiswa yang aktif dan bersedia mengisi kuesioner. Teknik ini sesuai untuk penelitian kuesioner yang ingin melihat hubungan antar variabel tanpa tuntutan representasi populasi yang ketat. Kemudian teknik pengumpulan data, metode yang digunakan yaitu ada kuesioner online menggunakan Google Form. Instrumennya ada skala religiusitas yang kurang lebih ada 15 item skala Likert. Fungsinya untuk mengukur keyakinan, praktik ibadah, pengalaman spiritual, pengetahuan agama, dan moralitas. Kemudian ada skala disiplin kehadiran, juga ada kurang lebih 15 item skala Likert perilaku yang mengukur frekuensi perilaku disiplin seperti hadir tepat waktu, menaati aturan kelas, komitmen jadwal. Kemudian ada data demografis seperti jenis kelamin, usia, semester, dan program studi. Alasan penggunaannya yaitu karena mudah disebarkan, jangkauannya bisa luas dan efisien dalam pengolahan data. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif meliputi perhitungan mean, perhitungan rata-rata 5 dimensi religiusitas, dan ada perbandingan mean religiusitas dan disiplin berdasarkan jenis kelamin. Yang kedua ada analisis perbedaan yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat religiusitas antara 3 program studi. Yang ketiga ada analisis regresi linear sederhana yang digunakan untuk menguji pengaruh religiusitas X terhadap disiplin kehadiran Y. Ya, software yang digunakan di sini adalah SPSS dan Excel. Hasil penelitian. Yang pertama yaitu statistik deskriptif variabel utama. Di sini outputnya diketahui bahwa nilai rata-rata religiusitas sebesar 4,5 sekian. Ini menunjukkan pada kategori sangat tinggi dengan variasi yang relatif kecil. Sementara itu, disiplin kehadiran memiliki min 3,8 sekian, berada pada kategori yang juga tinggi, namun variasi yang lebih besar dibandingkan religiusitas, sebagaimana bisa dilihat dari standar deviasi yang lebih tinggi. Hasil yang kedua yaitu statistik deskriptif 5 dimensi religiusitas. Di sini hasil analisisnya menunjukkan bahwa dimensi keyakinan memiliki nilai rata-rata tertinggi, menggambarkan kuatnya aspek akidah mahasiswa. Dimensi lain juga berada pada kategori sangat tinggi, menunjukkan bahwa religiusitas mahasiswa relatif stabil pada kelima aspek yang diukur. Untuk hasil yang ketiga yaitu deskriptif berdasarkan jenis kelamin. Di sini hasil menunjukkan bahwa mahasiswa laki-laki memiliki rata-rata religiusitas dan disiplin kehadiran sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan. Untuk hasil yang keempat yaitu hasil uji ANOVA religiusitas berdasarkan program studi. Di sini nilai sigma di angka 0,744, lebih dari alfa, yaitu menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan religiusitas yang signifikan antara mahasiswa dari ketiga program studi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat religiusitas mahasiswa itu bersifat homogen dan tidak dipengaruhi oleh perbedaan kurikulum ataupun konsentrasi akademik. Untuk hasil yang terakhir yaitu uji regresi linear sederhana. Di sini ada 3 yang akan saya bahas. Yang pertama di model summary uji regresinya. Di sini nilai R-square-nya di angka 0,014, menunjukkan bahwa religiusitas hanya mampu menjelaskan 1,4% variasi disiplin kehadiran, sehingga pengaruhnya itu sangat kecil. Yang kedua, ANOVA regresi. Di sini nilai sigma di angka 0,442, lebih dari alpha 0,05.
menunjukkan bahwa model regresi itu tidak signifikan. Artinya religiositas tidak dapat memprediksi disiplin kehadiran mahasiswa. Yang terakhir, koefisien regresi. Di sini koefisiennya di angka 0,165, menunjukkan hubungan positif antara religiositas dan disiplin. Namun karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, hubungan tersebut itu tidak bermakna secara statistik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan religiositas terhadap disiplin kehadiran mahasiswa. Dan ke pembahasan, tingkat religiusitas mahasiswa berada pada kategori yang sangat tinggi dengan sebaran nilai yang homogen. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki keyakinan, praktik ibadah, pengetahuan agama, pengalaman religius, dan pengalaman moral yang kuat. Disiplin kehadiran berada pada kategori yang tinggi, namun menunjukkan variasi lebih besar antara responden dibanding religiusitas. Hasil ANEVA menunjukkan tidak ada perbedaan religiusitas antara program studi EP, manajemen, dan akuntansi. Ini menandakan bahwa religiusitas mahasiswa bersifat homogen dan lebih dipengaruhi oleh faktor personal seperti lingkungan, keluarga, dan budaya, bukan oleh perbedaan kurikulum ataupun karakter akademik prodi. Regresi linear sederhana menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap disiplin kehadiran dengan signifikansi 0,442 dan R-square 0,014. Artinya religiusitas hanya menjelaskan 14%. Artinya religiusitas hanya menjelaskan 1,4% variasi disiplin dan tidak dapat menjadi prediktor utama. Faktor lain seperti motivasi akademik, manajemen waktu, aktivitas organisasi, dan kondisi psikologis lebih berperan dalam menentukan kedisiplinan. Secara keseluruhan, disiplin kehadiran merupakan fenomena multidimensional yang tidak cukup dijelaskan oleh satu faktor seperti religiusitas. Peningkatan disiplin mahasiswa memerlukan pendekatan komprehensif seperti pelatihan manajemen waktu, konseling akademik, dan penguatan religiusitas diri, bukan hanya penguatan nilai religiusitas. Kesimpulan dan saran, yaitu penelitian menunjukkan bahwa religiusitas mahasiswa sangat tinggi dan disiplin kehadiran tinggi juga, meskipun disiplin menunjukkan variasi antar individu yang lebih besar. Religiusitas mahasiswa relatif seragam di seluruh program studi dan tidak ada perbedaan signifikan berdasarkan jenis kelamin. Hasil regresi menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap disiplin kehadiran. Dengan demikian, disiplin akademik tidak ditentukan oleh religiusitas, tetapi lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti manajemen waktu, motivasi belajar, kondisi psikologis, aktivitas luar kampus, dan beban akademik. Disiplin kehadiran merupakan fenomena multidimensional sehingga religiusitas bukan faktor tunggal maupun utama yang mempengaruhinya. Mahasiswa disarankan mengikuti manajemen waktu, motivasi belajar. Mahasiswa disarankan meningkatkan manajemen waktu, motivasi belajar, serta kebiasaan akademik yang teratur agar disiplin hadir kuliah tetap terjaga. Dosen dan institusi diharapkan membangun lingkungan belajar yang lebih interaktif, menyediakan konseling akademik, workshop manajemen waktu, serta sistem monitoring kehadiran yang efektif. Upaya ini penting untuk meningkatkan disiplin akademik secara menyeluruh dan mendukung kualitas proses pembelajaran di Fakultas Ekonomi. Sekian presentasi dari kami. Banyak salahnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.